Aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Christian Yuliadi, CAGP Angkatan 7 Kota Salatiga. Ya, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi di sini ada kepala sekolah, ada rekan-rekan guru SMP Desa 2. Terima kasih atas perwakilan orang tua siswa dan juga dari yayasan serta anak-anak SMP Desa 2 yang bersama-sama bergabung di siang hari ini, karena hari ini kita akan berdiskusi mengenai pengelolaan sumber daya. Kita akan mengidentifikasi aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah tercinta kita SMP Desa 2 Salatiga dan bagaimana strategi pemanfaatan. Selanjutnya untuk diskusi kita akan dilanjutkan oleh baik Bapak Ibu semua dan anak-anak. Terima kasih ya kehadirannya. Kita akan membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi Bapak Ibu guru itu termasuk pemimpin juga, dan kalian juga nanti bisa jadi pemimpin ya. Di sekolah kita, bagaimana bisa berkembang kalau kita tidak melihat dulu apa yang kita punya. Untuk itu, penting adanya identifikasi aset atau modal sekolah sebagai sumber daya untuk sekolah. Mari kita lihat bersama. Nanti bisa memberi masukan ya. Ini aset yang sudah digali oleh kita bersama ya. Yang pertama, tentang kita mempunyai modal yang namanya modal manusia. Kalau kita lihat di yayasan kita memiliki ketua yayasan yang sangat kompeten di bidang pendidikan, yaitu Bu Yari Wikur Naningsi MPD. Jadi dia memang pakar di bidang pendidikan. Itu salah satu modal manusia yang bagus untuk pengembangan pendidikan di Yayasan Pendidikan Indonesia termasuk sekolah kita. Kita tahu bahwa latar belakangnya cukup kompeten semua ya. Kemudian guru-guru kita itu juga lulusannya S1, S2, bahkan karyawan kita, bendara kita S1 ya. Nah, ini adalah modal manusia. Bagaimana strategi pemanfaatannya untuk modal manusia itu? Kira-kira kalau modalnya bagus ini bermanfaatnya seperti apa ya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Selain modal manusia, kita modal manusia banyak ya. Kita ekosistem di sekolah kita. Yang pertama tadi ada ketua yayasan kita dengan dari dunia pendidikan, dan juga guru kita. Kira-kira ada masukan selain kepala sekolah juga ya, berkompetensi dan S2, ada lagi dukungan dari orang tua yang berkompetensi juga. Dari orang tua ya. Jadi selain dari SDM kita guru dan orang tua ya. Jadi nanti kita tambahkan orang tua. Makasih sudah ada orang tua. Kira-kira masih bisa pendapat ya. Gimana tentang anak-anaknya yang beli uangannya bisa naik, nggak apa-apa. Main Indonesia anak-anaknya yang kreatif ya, anak kreatif ya, ini juga jadi model ya siswa, bisa semangat buat oke, kita lanjut ya. Nah, ini rekan guru kita ya, sebenarnya guru kita juga luar biasa, sudah 11 guru yang bersertifikat pendidik, 3 CGP ya, 1 PP Bu Ani. Nanti bisa disusul lagi. Selanjutnya masih tentang modal manusia, kita juga memiliki petugas kebersihan dan perawatan lingkungan dari CP outsourcing ya. Kalau kita lihat lingkungan kita asik ya, luar biasa. Bisa dilanjutkan? Selain dari pemain maupun dari orang kalau kamu lihat karyawan bisa di dalam programnya, karena ini kita tahu
sudah sempat disinggung oleh Bapak Ibu dan anak-anak kita ini luar biasa ya, latar belakang kemampuan suku agama ini sangat heterogen sehingga tidak mengherankan sebenarnya kalau banyak prestasi ataupun banyak kegiatan yang kita bisa lakukan dan itu sangat bervariasi ya. Kalau kita lihat prestasinya ya sudah ini berkat kolaborasi kita dengan anak-anak juga banyak prestasi yang baik juga dengan kegiatan-kegiatan kita baik kegiatan P5 ataupun diminta mengisi juga salah satunya juga karena barang yang kita punya tadi juga khususnya sudah seperti ini tentang orang tua kalau kita juga termasuk orang tua yang luar biasa bagaimana kita mengingat kegiatan-kegiatan kita yang banyak dan banyak membutuhkan dukungan khususnya dalam bidang keuangan juga peran serta orang tua yang sangat bagus ya. Jadi mereka baik anak-anak maupun orang tua itu menjadi partner kerjasama dalam pembangunan sekolah baik dalam tenaga pikiran maupun kita masuk ke bagian yang kedua modal sosial. Jadi ini hal yang patut kita syukuri walaupun pada kenyataannya belum semuanya memang seperti yang kita harapkan. Yang pertama ini tentang naungan di desa kita juga ada waktu jadi kalau bisa kita mulai dari TK, SD, ke SMP ini seharusnya tidak perlu kesulitan mencari media asal semuanya masuk di sini semua. Harus ada kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kita tetap mengembangkan bekerja sama secara aktif untuk bagaimana membina anak yang percayakan biasa kita didik tetap baik seperti itu. Ini juga kerjasama kita bisa dari kerjasama kita juga ini sangat luas ya, dari perubahan, puskesmas, dinas pendidikan, dinas kebudayaan, juga kemarin lingkungan itu kita juga bekerjasama media ya. Jadi melihat pelibatan pihak-pihak luar dalam melakukan kegiatan sekolah ini mampu mendukung dalam berjalan dengan baik. Kita melihat sponsor juga modal sosial yang lain ya. Kepala dinas juga mau hadir dalam kegiatan usaha kita, orang tua juga mau berkontribusi dalam kegiatan parenting kemarin, salah satu jadi dikasih tanaman jadi malam lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Ya, Bapak Ibu, ini ada dua contoh modal manusia dan modal sosial. Sebenarnya kita punya modal yang lain ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menggali. Coba kita lihat lagi modal apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa berdiskusi berkelompok gitu ya. Silahkan Bapak Ibu berkelompok untuk kita mau mengangkat modal fisik dulu ya, fisik dulu. Kita punya apa? Fisiknya, misalnya sarana prasarana itu kita bisa identifikasi. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi bisa berkelompok ya, siswa, bisa sebenarnya dan orang tua dan desa. Iya. Kita punya itu masuk strategis dari kebiasaan kita sampai sama Silakan mulai dari anak-anak dulu ya. Kita dengarkan dari anak-anak. Silakan. Menurut pandangan kami, Kristus ini punya banyak sekali lab. Karena kita ada multimedia juga, ada komputer. Itu banyak, tapi harusnya itu bisa jadi modal, tapi karena nggak terpakai, nggak digunakan dengan baik, jadi tertumpai. Terima kasih masukannya.
mengidentifikasi model fisik yang kita punya seperti dari anak-anak tadi ada lab dan khusus bor untuk bulu tangkis yang memang memenuhi standar profesi, jadi kita bisa pakai itu. Terus juga lapangan basket dan secara fisik bangunan sekolah kami strategis di pusat kota, jadi memang akses entah bukan umum atau orang lewat pun bisa langsung kelihatan bahwa ada sekolah di pusat kota. Jadi ini yang utama untuk sekolah. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sebenarnya untuk dari kami pihak orang tua yang kami memang lihat pertama kali untuk menyekolahkan anak kami di sekolah itu adalah kita melihat fasilitas dari gedungnya itu. Nah, kita lihat dari SMP Nusa Dua ini memiliki fasilitas yang sangat memadai. Karena di sini dari bangunannya sudah sangat baik, terawat, kemudian dari ruang kelas juga sudah cukup baik, kemudian ada yang tadi dibilang dengan Bapak Ibu guru, ada bor, kemudian ada lapangan di sini juga sudah sangat baik, kemudian ada lab, memang nanti juga sudah lengkap, perpustakaan juga sangat lengkap juga, dan kantin juga sangat bersih ya, dan itu yang kita memang butuhkan. Salah satu kalau orang tua memang area antar jemput, memang itu juga sampahnya juga sangat baik dan memadai. Kami juga nilai plus untuk menyekolahkan anak kami di SMP Nusa Dua. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi tentang model lingkungan atau alam. Ya, jadi lingkungan atau alam itu bisa berupa tentang sekolah kita, dari negara, lalu alam lingkungan alam apa yang ada di sini. Mungkin bisa langsung saja ya. Kira-kira ada apa saja di SMP kita? Asri, ya asri, sejuk ya karena ada tempat sampah yang maju, organik tempat sampah. Ya, ada lagi. Menurut anak-anak apa yang lingkungan yang ada di sini? Ada kolam, ada tempat utama, kolam ya. Nah ini kira-kira menurut Bapak Ibu dan anak-anak bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sini? Bisa digunakan tempat sampah itu sudah ada 3 ya sebenarnya ya, tapi kan mereka masih ya kebiasaan itu yang kurang ya. Kalau menurut anak-anak di lingkungan misalnya ada taman ya, ada taman, lalu ada kolam, lapangan, itu bisa oh iya, proses belajar biar tidak bosan ya. Jadi biar tidak di dalam kelas itu juga ternyata kita bisa manfaatkan, kita buat pemanfaatannya untuk kita outdoor learning gitu ya, belajar di luar bisa memanfaatkan itu. Lalu ada lagi, adakah lahan-lahan yang bisa kita ada, kita punya Sutri dan di Pak. belakang kalau itu bisa untuk kolam ini bisa Oh iya, pembagian kolam dan model plastik. belakang motor ya Pak, pakai mop mungkin ya Mas. Pakai mop itu Mas bisa pakai mop. Oke. Baik, terima kasih. Dan ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah ada model manusia, model sosial, ada model lingkungan alam, ada juga ini model budaya dan agama. Jadi kira-kira ini Bu Ida sebagai guru agama kira-kira bisa mengidentifikasi dan kekuatan agama model agama atau budaya di sekolah ini ada banyak agama yang belajar di sekolah, tidak hanya anak-anak Kristen, juga ada agama lain misalnya Islam, Buddha atau Katolik. Dan di sini fasilitasnya ya kita ada gereja, ada juga depannya masjid. Jadi anak-anak dengan mudah bisa beribadah langsung di tempat itu. Masjid, konten, kan? Dan saya itu aja. Dan kalau budaya di sini anak-anak itu tidak hanya dari Salatiga saja, bahkan dari ujung Indonesia, Papua, ada
dari sini. Mungkin kalau mau dibilang dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai budaya, bahasa, suku, itu aja. Ya. Selain itu mungkin Iya. ada lagi. Saya Bu, Oke. banyak budaya yang tercipta dari kebiasaan kehidupan di sekolah ini. Misalnya salam, sapa, senyum, ya, kedua, bagian dari budaya yang tercipta di sekolah ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu serta anak-anak dalam kita mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Dan tadi juga kita sudah memikirkan kira-kira pemanfaatannya bisa dibuat untuk apa saja, sehingga ke depan kita bisa membuat program-program ke depan itu dengan mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki. Jadi sekarang pendekatannya sudah berbasis kekuatan. Ya, jadi kita harus tahu kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh sekolah dengan tadi mengidentifikasi modal sehingga itu kita bisa optimalkan. Mungkin Pak Yahya sebagai kepala sekolah bisa mengurusi ini kira-kira seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang sangat penting sekolah ini mendukung itu. Dan memang kita punya banyak modal yang sudah disebutkan oleh baik Bapak Ibu Guru, kemudian perwakilan orang tua dan siswa-siswi. Ya, mulai dari fisik kita, lingkungan kita, ya, modal politik, modal agama budaya ini benar-benar sangat mendukungnya. Jadi artinya kalau memang ini kita bisa kelola dengan baik, kita optimalkan, kemudian kita padukan dengan visi misi sekolah ini, saya kira sekolah ini akan semakin baik ke depannya dengan dukungan modal-modal yang ada, ya, dengan kelengkapan-kelengkapan yang kita punya. Bukan tidak punya, tapi semuanya sudah kita miliki, ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkan modal-modal ini menjadi sesuatu yang mendukung pembelajaran, mendukung kemajuan dari sekolah kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih untuk anak-anak, Bapak Ibu, dan juga